Ketemu kembali bersama Riri Antika di program Pojok Seni Budaya Perempuan RRI Padang untuk edisi Senin 13 September 2021. Dan tentunya ya, selama 1 jam kita bakal ngobrolin sahabat budaya. Halo, selamat malam dengan siapa? Dengan Yudistino ya? Iya, bagaimana kabarnya malam hari ini Yudi? Ini panggil siapa nih? Tino atau Yudi atau Ardafi ini? Panggil Yudi saja, Kak. Yudi. Yudis. Yudis. Oke deh. Bagaimana kabar Yudis nih malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dan tentunya sahabat budaya nanti sahabat budaya bisa bergabung juga di line telepon di 0811 6609 240 atau ke via WhatsApp perempat juga bisa ya sahabat budaya. Oke deh Yudis ini sehat ya? Ya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu ini posisinya lagi di mana, di Kota Padang kah atau di luar Kota Padang? Oh, sekarang lagi di Padang Panjang. Padang Panjang. Oke, asli di sana atau bagaimana? Oh, kalau Yudis asli Padang Pariaman, Kak. Oh, Padang Pariaman, sekampung kita ya. Oke deh, berarti ini lagi kuliah ya, lagi proses perkuliahan di sana, lagi kuliah di sana ya? Iya, lagi Nah, kuliah. iya, dan kebetulan nih sahabat budaya, Yudistino ini merupakan mahasiswa ISI Padang Panjang ya, Iya, Yudis ya, oke deh. Dan ini Yudis, ini kan kita membahas mengenai seni teater. Kalau boleh tahu kenapa sih pilih teater sebagai mungkin ini sebagai hobi atau salah satu kayak karena kan Yudis nih sekolah kuliahnya di isi Padang Panjang atau itu sebagai ya bagaimanapun ini mungkin kayak seperti penilaian atau bagaimana menurut Yudis? Oh, kalau bisa masuk teater sih mungkin awalnya gara-gara hobi kali ya. Mm-mm. Soalnya dulu pas SMA pernah ikut randai. Oke. Kemudian? Jadi kemarin tuh gak kepikiran sama sekali bakal masuk itu, soalnya pas SMA dulu jurusan IPA kan. Mm-mm. Wah, melenceng ya. Iya, jauh banget melencengnya. Ya nggak apa-apa. Iya. Kemudian? Terus pas ikut SBMPTN Mm-mm. ngambilnya teknik, saya taunya nggak lulus kan mungkin karena belum rezeki. Mm-mm. Terus gak ikut mandiri SSM, SNM. Mm-mm. Nah, rencananya tuh mau les dulu setahun buat ikut SBM tahun depan kan. Oke. Mm-mm. Nah, jadi aku tuh kan tergabung di sebuah sanggar. Mm-mm. Nah, kakak di Padang Panjang masih buka, Mm-mm. tinggal sehari lagi kan. Oh. Nah, katanya daripada buang-buang waktu kan, mending kuliah aja deh gitu, setahun diisi. Ntar kalau masih mau lanjut ambil teknik tahun depan, ya lu ambil teknik lagi gitu kan. Ya udah deh gitu kan, memberanikan diri kan buat masuk isi coba-coba kan. Wah, uji coba ya. Taunya kayak Keterusan asik gitu ya ya. terus kan jadi kayak makan gitu. Oke deh. Berarti bisa dari hobi karena dari SMA atau SMK tadi? SMA ya? SMA, SMK. SMA kan. Oh, SMA. Oke, SMA-nya tuh di Padang Pariaman atau di Iya, aku SMA di Padang Pariaman, SMA 1 Lubuk Alung. Oke, dari SMA sahabat budaya kemudian ini dianggap sebagai hobi, terus ada ceritanya masuk sanggar, terus pada nganggur ya, mendingan coba dulu masuk isi Padang Panjang. Akhirnya masuk dan keterusan ya sampai sekarang ya, Yudis ya. Iya. Iya. Nah, itu awal ceritanya masuk ketika sudah bergabung di kampus isi Padang Panjang kemudian mengambil seni teater itu bagaimana sih rasanya? Apakah wah ini kayak dunia baru atau udah biasa-biasa aja atau bagaimana? Kalau dibilang baru sih enggak juga, tapi kalau biasa-biasa juga enggak gitu. Soalnya kan pas dulu sebelum masuk teater kan basicnya teater tradisi, randai doang. Randai doang ya. Iya.
Jadi pas masuk pada panjang tuh kayak, wah ini kayak dunia pertunjukan sekali gitu. Ada Oh iya. lighting, Mm-mm. setting, Mm-mm. semuanya tuh diperhatikan banget secara detail gitu. Oke, jadi nggak canggung, malah kita kayak excited gitu ya ketika masuk Iya, bergabung. saya berasa nggak kuliah lagi di sini mas. Ya kayak berasa seperti sanggar ya di sana, tapi itu ilmunya dapat di sana gitu ya, Yudis ya. Iya, iya. Mm-mm. Nah, kalau boleh, ini kan banyak ya pengalaman Yudis dari SMA, kemudian gara-gara hobi, dan kemudian masuk sanggar, dan uji coba masuk dulu kampus isi, dan sekarang keenakan. Nah, ketika pengalaman itu panjang ya, dan ini pilihan yang benar-benar Yudis inginkan ya masuk di seni teater. Nah, itu di ketika bergabung ke isi ini sudah kuliah di tahun pertama itu apa sih yang Yudis pelajari gitu? Apakah dasarnya atau sudah tahu ketika kan Yudis bilang teater tradisi salah satunya Randai Kak sudah belajar. Nah, itu mungkin ada perbedaan ketika belajar ketika di sanggar dengan perkuliahan ini bagaimana di dunia seni teater? Kalau di kuliah pas baru-baru masuk ya, Iya. itu semuanya diajarin dasar semua sih. Oh, dasar semua. Oke. Itu apa-apa saja? Pertama, dasar-dasar teater itu apa sih? Kalau boleh tahu, Yudis? Oh, pas aku kemarin ada olah vokal, Mm-mm. terus acting dan emosi, Oke, acting ada ya? ah Ada acting juga. oh iya juga, Mm-mm. maksudnya yang dasar-dasar dulu gitu. Oke, kemudian Oh, gimana cara kita buat marah gitu ya, marah, sedih. ya Kemudian? olah tubuh, olah rasa, terus ya kalau itu dari segi pemeranannya, kalau yang dari settingnya ada tata artistik dasar. Oke, apa? Kita juga belajar Mm-mm. sutradara dasar, pemeranan dasar. Iya, Nah, itu, dramaturgi dasar juga. oh berarti itu semester pertama ya, ketika bergabung di isi Padang Panjang. Kemudian kita dikasih dulu nih pelajaran dasar-dasarnya. Nah, itu apa yang Yudis rasakan? Apakah wah ini beda ya aku ketika belajar di sanggar dulu ini lebih detail ya, apalagi disuruh acting sih wajar ya, ketika Randai juga nih udah tahu gimana itu nah ketika di sanggar ya, Yudis kan belajar teater tradisi salah satunya Randai, itu apakah yang bagian yang nari-narinya yang silatnya atau yang berperan? Dua-duanya ikut. Wah, kedua-duanya asik nih. Berarti sudah paten banget ya, sudah ahli banget nih sepertinya ya. Enggak dong kan, enggak juga sih, masih belajar kita mah. Nah tadi kan juga ada Yudis bilang nyebutin ada olah vokal, acting, kemudian ada emosi ya itu harus dipelajarin, kemudian Iya. olah tubuh, olah rasa, dan itu banyak lagi. Nah kalau masalah olah vokal itu harus baguskah vokal kita? Kalau seandainya vokal kita kurang-kurang, ada kurang-kurangnya sedikit itu bagaimana sih harus mempelajarinya supaya kan kalau teater itu kan harus vokal ya, vokal acting gitu loh. Nah itu bagaimana untuk menstabilkan vokal kita ketika tampil teater, Yudis? Nah, nanti pas di latihan vokal itu, kita tuh diajarin pernafasan lebih dulu kan. Oke. Kita diajarin pernafasan dada, perut sama diafragma. Jadi kalau dalam teater itu kita makanya pernafasan diafragma. Oke. Biar artikulasinya jelas, pernafasannya nggak huha gitu kan. Nggak sesak nafas ya? Ya biar tahan lama gitu. Jadi nggak Oke. terputus-putus dialognya. Kemudian? Nah, ntar setelah kita belajar pernafasan, kita belajar gimana cara mengucapkan sebuah kata itu dengan agar bisa jelas dan lantang. Contohin deh kata yang udah dipelajarin yang jelas. Oh,
kita tuh diajarin awal itu dari satu-satu huruf kayak A, Mm-mm. I, U, E, O. Dulu kita harus belajar secara jelas biar bisa bedain A, I, U, E, O-nya gitu. Oke. Terus ntar juga harus dibiasakan kayak ada beberapa huruf yang kalau kita ngomongnya tuh bisa jadi sama gitu kalau nggak latihan. Contoh kayak R Mm-mm. dengan L. Oke, itu takutnya salah penyebutan ya, pendengaran orang. Kok ini L Iya. atau R sih gitu ya? Iya. Oke, kemudian? Ya ada beberapa sih kayak R, L, terus B dengan P, Mm-mm. terus N dengan N. Oke, N sama N ya. Iya. Oke, dan itu baru tahu juga ya kalau sebenarnya teater ini ada olah vokalnya. Kirain olah vokalnya cuma untuk seorang penyanyi atau itu, dan juga rupanya di teater ini include ya, lengkap banget gitu loh sahabat budaya. Jadi jangan bilang kalau teater ini cuma ada gerak-geraknya di panggung gitu ya. Rupanya banyak yang harus dipelajari dulu, dijaga juga ya, dari vokalnya sahabat budaya, kemudian actingnya. Nah kalau di bagian acting nih, apa sih yang pernah peran yang pernah Yudis mainkan? Mungkin ada yang marah, sedih, atau biasa aja antagonis, protagonis, atau bagaimana? Yang kayaknya udah semua deh. Wah, semuanya nih. Udah, maksudnya karakter. Oh, karakter, oke. Karakter awal pertama kali bergabung di kampus ya, ketika perkuliahan, kemudian suruh tampil, dapat peran apa nih? Kalau yang pertama kali apa ya? Jadi pengacara kalau nggak salah. Asik. Itu sedikit apa ya? Sedikit cool ya, harus dibawa pembawaannya. Nah, itu harus tahu karakter-karakter dulu ya. Biasa kan seorang pengacara gimana sih karakternya? Nah, itu dipelajari dulu atau memang ya udah searching secara otodidak dulu? Pelajari dulu itu naskahnya naskah tahun berapa, terus dari negara mana, kenapa naskah itu diciptakan, terus karakter-karakter pengacara pada masa itu juga kayak gimana harus kita pelajarin dulu, Kak. Oke, jadi harus nggak langsung tampil ya sahabat budaya, harus ditelusuri dulu nih, ini bagaimana sejarahnya, bagaimana saat itu ya. Iya. Iya, berapaan gitu? Atau jadul atau bagaimana? Pada zaman Nazi. Oke, naskah tahun berapaan tuh ya? Juga nggak ingat. Oke, berarti sudah Yudis membawakan beberapa naskah ketika teater. Nah, kalau boleh tahu ini naskah-naskah dari siapa aja sih? Atau menampilkan? Kalau di pas udah masuk kuliah ya, itu udah betul kayak dari pernah mainin naskah Sophocles. Nggak usah terlalu banyak, satu-satu aja ya kayaknya. Oke, boleh. Terus yang ada Eugene O'Neill dari Amerika. Oke, dari luar ya? Iya. Kemudian? Terus Abasehi itu ada Sophocles dari Yunani. Terus kalau yang dari Indonesia waktu itu pernah mainin naskah karya Usmar Ismail. Aduh, siapa lagi ya? Lupa. Oke, lupa. Naskah Rumpet satu lagi waktu itu. Yang paling menarik tanya. Yang paling menarik sih Antigone, karya Sophocles dari Yunani. Antigos itu. Ini kan judulnya judul naskahnya kan Antigone. Cuman yang paling banyak disorot dalam naskah itu si Kreon, rajanya. Oke. Naskah ini bercerita tentang keluarga Antigone. Oh, jadi ini di suatu negeri gitu. Jadi di negeri itu ada sebuah peraturan. Oke. Peraturan baru yang dibuat oleh raja yang baru juga. Wah. Jadi seluruh pengkhianat negeri itu nggak boleh kalau kan yang ada misalnya kayak pengkhianat gitu kan. Iya.
Dihukum ketika mati dia gitu. mati, walaupun dia Hah? keluarganya masih ada di negeri itu Iya. nggak boleh dilakukan upacara adat untuk Oke. keluarga yang telah meninggal. Oh, berarti itu yang Yudis ya naskahnya Iya. dari Yunani. Nah, Usman Ismail itu apa yang berkesan dari naskahnya itu ketika film membawa naskahnya? Ini sedikit vulgar. Wah, ya. Yang penting ya, sahabat budaya, itu suatu kebanggaan juga ya sebagai anak Indonesia. Ada naskahnya dan mungkin itu ada beberapa naskah yang ada mungkin seputaran kehidupan manusia, kehidupan masyarakat sekarang atau masyarakat yang dulu ya, sahabat budaya. Oke deh, Yudis ini makin asik sekali ya, makin menarik. Ini kita akan membicarakan seputar teater dan tentunya sahabat budaya juga masih bisa bergabung di line telepon 08 11 66 09 240. Nah, Yudis, kita akan jeda dulu ya, dan tentunya nanti sahabat budaya juga bisa bergabung, tapi kita akan dengarkan dulu yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana sahabat budaya, tetap bersama kami terus di 92,4 MHz.
Budaya Perempat RRI Padang. Dan tentunya masih bersama Yudhistino ya Ardavi ini seorang mahasiswa seni teater ISI Padang Panjang. Kita sapa lagi, halo Yudis. Halo Kak. Iya, masih standby ya. Iya. Iya. Oke deh, Yudis, kalau boleh tahu ini kegiatannya apalagi di tengah pandemi saat ini kan semua aktivitas perkuliahan ya sedikit terhambat ya. Nah, itu bagaimana di sana? Apakah masih ada kegiatan tapi tetap mematuhi protokol kesehatan atau ya secara virtual atau bagaimana di sana? Kalau kegiatan perkuliahan di sini sekarang masih online Kak. Cuman beberapa ya, kalau kegiatan-kegiatan mahasiswa sih ada yang lagi proses-proses mandiri gitu di kampus, cuman masih tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, ya itu harus ya. Harus. Nah, di tengah kan di masa-masa di pandemi ini nih, kalau apalagi anak seni teater itu harus ada latihan terus, latihan karena itu bisa memantapkan sebuah kayak gerakan atau vokal ya. Nah, kalau di tengah pandemi saat ini kan secara virtual gitu ya. Nah, bagaimana nih untuk tipsnya dari Yudis untuk supaya jangan sampai jangan sampai Harus tetap produktif gitu ya. Iya, nah bagaimana tuh tipsnya dari Yudhistino? Tipsnya sih aku biasa nonton di YouTube kiat-kiat latihan-latihan di rumah. Soalnya ada beberapa senior aku yang bikin YouTube kan ngasih kiat-kiat untuk orang-orang teater gitu. Oke. Jadi bisa latihan di rumah dengan lihat YouTube itu caranya lewat YouTube gitu. Oke, jadi lihat tutorial teater itu di YouTube ya, channel YouTube ya? Iya. Wah, itu berguna sekali ya bagi seniornya, pinter tuh seniornya memanfaatkan situasi yang mungkin bagi mahasiswa, wah pusing nih, bingung kalau mau perkuliahan banyak daring sekarang. Nah, itu ada wadahnya ya. Nah, jadi ini kan udah semester berapa sih perkuliahannya saat ini? Kalau aku sekarang lagi jalan semester 5. Wow, semester 5 ya. Nah, itu pasti banyak peningkatan belajar ya mengenai dunia seni teater. Kalau boleh tahu nih, yang Yudis tahu itu teater itu ada berapa macam sih? Kalau teater sih satu doang kali ya. Oke, satu doang. Genre sama alirannya gitu. Oke. Kalau genre atau alirannya itu berapa sih teater ini? Berapa ya? Ada tuh misalnya kayak teater klasik. Oke. Teater realis. Pasca realis gitu. Oke, berarti ada genrenya ya, sabar Budi, teater nih. Kirain teater itu ada kayak teater tradisi, teater yang modern gitu. Ya, teater tradisi juga sih, cuman kayak gimana cara ngipinnya? Mungkin secara penampilannya kali ya. Iya. Kalau unsur-unsur, kalau tradisi teater tradisi itu ada unsur. Itunya tuh beda gitu unsur pembangunnya. Oke. Dari segi acting panggungnya juga, cara dialognya juga beda. Kalau kayak klasik itu lebih dibesar-besarkan, semua dari gestur sama vokal itu lebih kalau dalam bahasa itunya teaternya ada grand style. Oke. Kemudian semua acting di klasik itu bisa dibilang lebay sih. Kalau bukan lebay gitu. Kayak dibesar-besarkan gitu. Over banget gitu ya. Iya, over. Oke. Soalnya pada zaman klasik itu panggung teater itu jaraknya tuh di bukit-bukit gitu, penontonnya di atas bukit, sementara yang main teater di bawah gitu. Wah, kok jadi harus serba vokal harus ditinggikan, gerakan juga mungkin actingnya juga supaya tahu ya.
Dan Iya, itu harus dibesar-besarkan biar kelihatan, soalnya kan Hah? jarak penonton sama pemainnya itu kan bisa dibilang jauh banget gitu. Oke. Nah, itu pernah nggak tuh ketika perkuliahan, terus ketika penampilan, ada nggak nih dapat teater klasik nih yang Yudis pelajari? Ada, itu pas semester 3. Wah, itu membawa peran apa? Kalau boleh tahu. Aku jadi Krel kemarin di Naskah Antigone. Oke, jadi itu ya sabar budaya bedanya ya. Di teater itu ada beberapa genre, salah satunya teater klasik. Nah, kalau dulunya sabar budaya, teater klasik itu eh, semuanya kayak salah satu vokal ya itu harus lebih besar ya, karena itu dulunya beda ya sabar budaya, karena ya yang tadi diceritain sama Yudis, penontonnya di mana posisinya dan sekarang bagaimana gitu ya. Nah, Iya. Yudis kalau boleh Maaf, kayaknya aku lupa deh. Bukan genre, tapi aliran kalau nggak salah. aliran, oke deh, alirannya ya sahabat budaya, aliran teater ini ada 3 tadi ya. Teater klasik, Mm-mm. mau realis, post realis, iya. Oke. Teater tradisi juga sih kayaknya. Oke. Nah, Aku lupa inget soalnya kemarin online gitu kan. Jadi nggak itu banget, nggak nempel banget gitu ya. Iya. Nah, kalau di teater tradisi kan sudah biasa ya, kayak dari SMA tadi, dari SMA, dari dari Sanggar sudah belajar, salah satunya Randai. Nah, kalau di realis itu apa sih, teater dimaksud dengan teater realis itu apa sih? Kalau boleh tahu, Yudis? Nah, kalau teater realis itu teater yang ya kayak keseharian kita yang diangkat ke panggung gitu. Oke, realita ya. Iya. Kayak Yang nyata gitu. Ya, dari setting, dari acting, Oke. semua yang pertunjukan teater realis itu kayak detail-detailnya kayak realis yang sebenarnya gitu. Kalau misalkan pada zaman realis, misalnya naskah realis tahun 2000-an gitu kan. Oke. Nah, itu semua pendukung pertunjukan itu harus sesuai dengan tahun itu, kayak mulai dari kursinya pada tahun itu kayak gimana ya harus kayak gitu. Oke. Mulai dari lampunya dulu, kalau lampu tahun segitu warnanya warna apa sih gitu. Terus Ya, ada. colokan itu sampai ke colokan-colokannya pun juga harus menyesuaikan dengan tahun Wah, itu gitu. jadi memang realita ya sabar budaya ya, bukan hanya aktingnya saja, tapi semua properti yang ada di lokasi di atas pentas atau lokasi tempat penampilan teater itu harus bagaimana ya, harus di searching dulu, harus diperhatikan dulu ya. Nah, kalau di aliran tradisi teater realis ini pernah membawakan sebuah teater, Yudis? Kemarin yang ada sih Perangkap karya Eugene O'Neill. Oke, itu sebagai apa perannya? Aku sebagai perampok di sana. Wah, Perampok jahat. yang baik. Oh, kirain jahat ya. Perampok Enggak. mana ada yang baik? Enggak, itu kalau dia tuh sebenarnya ngerampok tuh buat bantu orang banyak gitu. Kayak Robin Hood lah gitu. Oke, kalau di Jawa Barat apa ya? Sangkuri, bukan ya. Ada sih pahlawan masyarakatnya ya, sahabat budaya ya. Ya. Oke, Dia, nah dia mencuri itu buat bantu orang-orang yang miskin gitu. Oke, itu bagaimana perannya? Apa sedikit susahkah menghafal naskahnya sekalian beraktingnya atau bagaimana? Kalau aku sih lebih susah ke karakter dia. Soalnya karakter aku meranin naskah Tim. Jadi Tim Moran ini dia tuh udah dewasa banget, terus bijaksana. Cuman dia bukan berasal dari kalangan orang kaya, makanya dia tuh mau bantu orang, cuman dia nggak punya uang banyak, makanya dia harus mencuri biar bisa bantu orang lain gitu. Oke, itu caranya ya? Iya, cara dia menolong orang. Nah, itu berapa lama belajar atau ya mempelajari sebuah peran itu sekalian ketika tampil sempurna?
Kalau nggak salah sih kemarin prosesnya nyampe 5 bulan apa 4 bulan tuh. Wah, lama sekali ya. Iya, Karena itu banyak ya perannya ya, bukan Yudi iya. saja yang berperan di sana ya, sahabat budaya ya. Berarti itu 5 bulan. 5 bulan tuh butuh proses dulu. Apakah eh, tarinya dulu? Kan ada biasa tuh teater ada. Oh enggak, kalau realis nggak pakai. Kalau Oke, realis kayak film sinetron Indonesia deh kurang lebih. oke. Jadi Jadi memang, nggak pakai tari-tarian. oh nggak pakai Kalau tarian realis ya kayak yang sebenarnya aja gitu. sebenarnya. Berarti cuma kayak penghafalan naskah doang ya di sana sambil acting ya. Iya. Oke, nah itu kan sebagai perannya di sana sebagai perampok nih, perampok yang baik hati gitu. Iya. Nah, itu bagaimana sih untuk mendalami sebuah peran sebagai perampok baik hati itu? Apakah mungkin dicari dulu nih, kayak tadi kan awal Yudis bilang harus dipahami dulu nih Kak, harus dicari dulu yang bagaimana ini. Nah itu bagaimana ketika berperan sebagai perampok baik hati dalam naskah siapa tadi kalau boleh tahu? Yudis? Eugene O'Neill. Oke, itu bagaimana? Naskah The Web karya Eugene O'Neill. Mm-mm. Itu buat ngedapetin tokohnya itu awalnya harus baca naskah dulu dari awal sampai akhir, semua dialog tuh kita harus ngerti sama itu yang apa gitu. Terus si ini karakternya gimana, bentuk tubuhnya gimana, umur Oke. dia berapa gitu, latar belakang dia kayak mana kan. Mm-mm, mm-mm. Terus nanti kalau udah baca-baca gitu, baca terus ntar aku bakal, kalau aku sih cari referensi gitu, siapa yang mendekati karakter kayak gini. Oke, jadi cari Jadi referensi ya. iya, ntar juga diarahin sama sutradaranya. Oke, nah itu ada casting kah dulu ketika ini kamu, atau cuma udah kamu dapat peran ini kamu harus belajar, atau bagaimana? Di casting dulu Oh sama enggak, ada sutradara, beberapa, produsernya, aku di casting. apa? Pas bagian aku Mm-mm. di casting. Oh di casting, berarti cocok ya. Iya, Perampok yang baik hati gitu loh sahabat budaya ya. Karena kalau berperan itu nggak semua orang bisa ya Yudis ya. iya. Karena ada yang wataknya lembut, harus berperan karakternya yang keras. Nah itu paling susah ya. Itu pernah nggak Yudis mendapatkan peran seperti itu? Karena kan dari kita harus kalau berperan suatu berperan itu harus keluar dari sifat asli kita ya Yudis ya. Oh Nah, itu banyak. contoh deh Kayak salah yang satu, ceritain dong sama kita, sharing apa aja pengalamannya. Misalkan Yudis orangnya ceria, nggak taunya dapat perannya yang pendiam, cool atau bagaimana? pernah waktu itu yang stage ini juga, terus Kreon, terus Mm-mm, ada juga yang jadi eh waktu itu ada main naskah Nafsu di Bawah Pohon El. mm-mm, mm-mm. Jadi aku dapat karakter tuh orang, dia udah lumayan dewasa, umurnya sekitar 25-an. Cuman Oke. dia itu lugu, polos, tapi pinter. Wah, seperti kutu buku ya. Iya, itu nggak kayak, Heeh. aku juga kurang paham sama karakter. Itu yang paling susah sih dari beberapa yang aku mainin tahun ini. Oke, berarti itu berapa lama memahami karakter seperti itu? Nggak salah 5 bulan juga. Wah, 5 bulan juga ya. Iya, Jadi nggak main-main ya sahabat budaya, apalagi kalau suatu pementasan teater berhasil itu, wah, apa ya, iya, rasanya tuh campur aduk ya, sedih, iya. rasa lelah itu yang ketika latihan bersama dan hasilnya spektakuler itu, mungkin nangis bombay ya. Karena kakak juga pernah melihat sebuah teater ya, apalagi juga pernah lihat teater tradisi kayak Malin Kundang, Siti Nurbaya, apalagi kan banyak ya di YouTube tuh ada tuh ya yang sekarang lagi viral. Nah itu seperti aduh ini kayaknya susah ya, berapa lama sih proses mereka, juga panjang. Nah apalagi nih Yudis nih ya, seorang generasi muda yang pengen belajar lebih lagi mengenai seni teater, itu nggak gampang ya Yudis ya, butuh proses juga ya. Iya. Mm-mm. Lumayan berdarah-darah lah gitu prosesnya. Oke, berarti ada eksiden dong berdarah, kalau ada berdarah-darahnya nih ya ketika latihan. Iya.
Oke deh Yudis, kita akan jeda dulu dan tentunya sahabat Budia juga bisa bergabung di line telepon nanti di 0811 6609 240. Dan Yudis kita akan jeda dulu, jadi jangan kemana-mana sahabat budaya, tetap bersama kami di 92,4 MHz. Padang, dan tentunya masih bersama Yudhistino Ardafi, ya, ini seorang mahasiswa seni teater dari ISI Padang Panjang. Halo Yudis. Halo Kak. Iya, masih bergabung ya di Perompat ya. Iya. Nah Yudis, ini kan banyak sekali nih ceritanya dari awal hobi, kemudian sudah berlanjut sampai saat ini. Apa sih prestasi dan pengalaman yang menarik di dunia seni teater yang Yudis kenal? Kalau prestasi sih Mm-hmm. pernah juara lomba rantai 3 kali. Mm-hmm. Terus pernah jadi 20 terpilih penampil terbaik jejak virtual aktor yang diadakan oleh Kemdikbud Pusat. Oke. Terus lebihnya jadi aktor-aktor aja sih. Nggak apa-apa, yang penting banyak pengalamannya ya.
Iya, alhamdulillah. Nah, ini yang tadi peran yang dipilih dari Kemendikbud itu apa itu? Oh, kalau itu waktu itu Kemendikbud pernah ngadain acara dengan Mm-mm. judul Jejak Virtual Aktor. Oke, jejak virtual aktor. Itu Iya, bagaimana? Hmm? itu ada 3 cabang sih. Mm-mm. Pertama itu ada pantomime, mendongeng, sama monolog. Jadi aku ikut yang mendongeng. Oh, dongeng. Wah, ini bisa dibawa ke anak-anak ya. Iya, Itu bagaimana prosesnya? Apakah lama untuk mempersiapkannya atau bagaimana? kalau nggak salah sih itu untuk awalnya baru masukin daftarin konsep kita. Hmm? Terus kalau dikurasi dulu, kalau konsep kita udah diterima sama pusat, baru kita mulai proses. Oke, berarti ini sudah diproses kemarin tuh ya? Ini udah kelar. Oh, udah Ini pada kelar. tahun 2020 kemarin. Oh, tahun 2020 kemarin. Ya, itu bagaimana pengalamannya? Awalnya sih nggak nggak tertarik gitu, Oh, cuma nggak tahu. Oke, kemudian? disuruh Hah? disuruh juga sih sama kakak-kakak di Sanggar kan, katanya Mm-mm. lu udah kuliah di teater tapi kenapa nggak ikut ini gitu kan. Jadi memberanikan diri lah untuk ikut kan, Mm-mm. tanpa ekspektasi apapun, nggak bakal lulus juga nggak apa-apa, taunya lulus itunya konsepnya kan. Iya. Cuma kayak udahlah ikut aja gitu ya pikiran nggak taunya Iya, menang dapat juga kan ya. Nah itu mendongeng karena kan kalau mendongeng itu butuh kayak apa ya, kayak dunia hayalan ya, harus iya, pandai membawa pendengar atau pendengar itu memahami apa yang kita sampaikan. Nah itu butuh proses kan tadi ada berapa bulan tadi? kalau ini 2 bulan proses, 2 bulan 2 bulan lebih proses. dikit. Oke. Nah, itu apa susah senangnya yang dirasakan ketika itu? Kalau susahnya sih, Hmm? ini kan lebih kayak mengajak orang buat dengerin kita. Jadi kita tuh harus bisa kayak biar biar gimana ya? Biar orang tuh orang Hmm? itu bisa tertarik dan dia bertahan buat nontonin kita. Itu deh yang bikin susah. Oke. Nah, ini apa nih tipsnya sampai bisa pendengar itu menarik dengan penampilan mendongeng Yudhistino saat itu? Kita kalau tipsnya sih harus percaya diri aja gitu. Oke, percaya diri itu Harus wajib ya. pede aja gitu. Soalnya kita Heeh. tuh yang kita cerita itu emang bener-benernya gitu. Padahal kan cuma khayalan gitu. Iya, nah itu paling susah ya kalau seandainya itu butuh proses ya, sama kayak di dunia siaran, dunia penyiaran, apalagi penyiar itu ada apa ya, good voice-nya tuh loh. Jadi harus tahu nih, oh ini perasaan, ada kayak jiwa-jiwa perasaannya gitu, jangan sampai langsung blak gitu ya, enggak juga ya, Yudis ya. Iya. Heeh. Nah itu ketika mendongeng membahas tentang apa, cerita tentang apa yang dibawakan? Kemarin tuh aku bikin ceritanya tentang Raja Wangek Garam. Itu cerita rakyat kah atau bagaimana? Itu cerita yang dibikin sendiri. Oke, pinter juga nih ya buat naskah dongeng ya. Itu dari mana apanya motivasi membuat cerita dongeng itu naskahnya? Motivasinya sih dari Sirih. Dari Siri. Iya. Oke, kemudian? Cuman Hmm? jadi ceritanya itu tentang seorang pemuda. Mm-mm. Ini tuh tentang seorang raja, Oke. Mm. raja yang laknatullah gitu lah, Yang yang nggak jahatnya. disukain sama orang sekampung dia. Oke, kemudian? Jadi raja ini punya ayam jago Mm-mm. yang sering dipakai buat adu ayam gitu. Oke, kemudian? Nah, ayam Raja Anyek Garang ini nggak pernah nggak bisa terkalahkan. Oke, menang terus ya? Ya, Heeh. juga Raja Anyek Garang ini orangnya sombong gitu, Mm-mm. Oke. sombong, Mm-mm. nggak disukain sama penduduk desanya, terus ngerasa udah paling hebat gitu kan. Mm-mm. Terus pas
dia nyambung ayam, ayamnya juga nggak pernah kalah kan, jadi makin Oke. sombong dia kan. Mm-mm. Sampailah kabar ini ke orang orang yang tinggal di dalam hutan. Mm-mm. Dia tuh orangnya tuh udah kecil dari hutan, cuman gimana ya, dia orang baik gitu Oke. kan. Mm-mm. Jadi karena mendengar raja ini Sombongnya udah, amat ya. iya kurang ajar banget gitu kan, jadi dia Oke. berniat lah Heeh. untuk membalas raja Mengalahkan. ini. Heeh. Jadi di dalam hutan itu Mm-mm. ada sebuah tanaman yang diambil habis sama Raja Ongek Garang ini. Nama tanaman itu sirih tanyo-tanyo. Oke. Nah, jadi karena dia mau ngalahin, karena dia mau ngancurin kesombongan Raja Ongek Garang tadi kan, Mm-mm. dia pergilah, karena awalnya dia juga tahu, soalnya dia tinggal di hutan kan, Mm-mm. tanaman itu dibawa sama Raja Ongek Garang, diambil habis sama Raja Ongek Garang itu dia tahu, cuman dia diam. Cuman gara-gara kesombongan dia ini, Mm-mm. orang yang di hutan tadi itu nggak terima gitu kan, Oke. marah lah gitu istilahnya. Jadi dia pergilah malam-malam ke rumah Raja Ongek Garang itu. Mm-mm. Jadi ketika malam, sirih tanya-tanya ini bakalan bersinar. Oke. Jadi dia nggak perlu susah-susah nyari-nyari kan. Mm-mm. Ketika dia masuk ke rumah Raja Ongek Garang, dia nampak tanaman yang bersinar, Mm-mm. diambil sirih tanya-tanya tuh, terus dikunyah-kunyah, disemburin lah ke wajah Raja Ongek Garang tadi. Oke. Dia lagi tidur kan langsung kaget kan. Mm-mm. Nah ketika dia lagi kaget itu, langsunglah ditanya sama si orang hutan ini. Mm-mm. Soalnya dia dalam pengaruh itu kan, dalam pengaruh sirih tanya-tanya tadi. Nah jadi ditanyalah, apa kelemahan ayam Wangko gitu kan. Oke, kata si terhipnotis gitu ya. iya gitu. Oke, jadi dari sana ya langsung tahu nih kelemahan dari si ayam jago si raja itu ya. Iya. Iya. Wah, menarik juga nih sahabat budaya ya, karena mungkin kalau sebagian orang yang bukan ahlinya, skillnya di teater, apalagi membuat naskah itu mungkin sedikit susah, apalagi naskah dongeng. Dongeng itu banyak dunia hayalan, tapi bagaimana cara untuk mengajak pendengar atau pembaca yang ayo dong baca nih, denger gitu ya. Dan itu harus memiliki skill yang luar biasa deh menurut kakak ya. Karena itu Iya. bukan cara yang gampang, bukan yang hal yang mudah ya, sabar budaya itu butuh proses. Nah, ini Yudis sudah menjalankan semuanya tuh ya, dari sekolah, dari berkembang sanggar, dan saat ini sedang lagi kuliah ya di kampus ISI Padang Panjang, dan itu banyak sekali ilmu dan pengalaman, dan terbukti Yudis dapat prestasi tadi dari Kemendikbud ya. Iya. Jadi jangan sampai sabar budaya kalau mau ada skill-skill kayak di seni-seni itu jangan sampai insecure, jangan sampai kayak nggak yakin nih gitu, harus pede ya Yudis ya. Iya. Oke deh. Iya, harus percaya diri. Oke deh Yudis, ini kita hampir di ujung acara. Apa sih harapan kedepannya dari Yudis, apalagi di untuk seni teaternya? Kalau harapannya sih kayak orang-orang itu lebih menghargai seni gitu. Soalnya kan sekarang banyak orang-orang kayak misalnya kayak acara-acara nikahan mau, kan nggak semua orang mau ngadain acara-acara kesenian di rumah dia gitu. Karena kata dia mahal gitu. Padahal seni itu memang mahal gitu. Soalnya nggak segampang itu biar bisa menciptakan sebuah karya. Kita juga butuh proses ini itu. Saya dari beberapa pengalaman ada yang bilang, aduh mahal banget gitu kan. Padahal sebenarnya harga yang di kita, misalnya kayak ada yang minta randai misalnya kan, acara nikah di rumah dia, mau diisi acara randai, itu udah dikasih dana-dana yang dikit, yang kalau di kampung kan nggak bisa kita naruh harga yang gede-gede kayak di kota kan. Oh iya, benar.
itu udah pakai dana yang seminim-minim mungkin gitu kan, tetap aja dibilang mahal gitu. Waduh. Padahal itu udah rendah harganya gitu. Ya, jadi harus diubah mindset seseorang ya. Iya. Oke deh. Kemudian apa nih harapan kedepannya di seni teater untuk generasi muda kedepannya? Halo? Halo, harapannya sih semua, seenggaknya orang-orang tuh udah nggak asing lagi kalau dengar teater gitu. Udah kenal gitu sama teater. Iya, kemudian? Jadi soalnya di Sumatera Barat ini nggak terlalu familiar sama teater dari beberapa. Iya, jadi orang cuma taunya Randai. Orang kalau taunya itu ya Randai teater apaan sih gitu kan. Aku harapannya sih orang-orang pada tiap-tiap sanggar itu belajarnya nggak teater tradisi aja gitu, juga belajar teater profesional. Oke, jadi iya harus pahami ya sahabat budaya, apalagi generasi muda yang jangan luput dengan perkembangan budaya luar, harus budaya kita sendiri, terutama seni teater ya di Sumatera Barat gitu dah. Oke deh, terima kasih ya Yudi sudah memberikan waktunya untuk kita malam hari ini, dan tentunya semoga Yudhistino tetap sukses ya, kuliahnya sukses juga, prestasinya di dunia seni teater itu makin sukses gitu loh ya. Amin. Oke, terima kasih Yudis untuk waktunya malam ini. Iya, assalamualaikum. Iya. Baik sahabat budaya, tadi kita sudah terhubung ya dengan, sudah ngobrol asik bareng Yudhistino malam hari ini. Ini seorang generasi muda yang cinta sekali dengan dunia teater sahabat budaya, dan tentunya kita akan berjumpa di Senin ke depan dengan narasumber yang berbeda, dan tetap bersama kami terus sahabat budaya di 92,4 MHz.